Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan Zenius, perkenalkan nama kakak Kak Ari Widodo. Kali ini kita akan membahas mengenai masyarakat tradisional dan masyarakat modern dalam ilmu sosiologi. Nah, di sini ada pernyataan. Setujukah kamu pada pernyataan masyarakat adat tradisional lebih ramah pada alam dan sesama dibanding masyarakat modern? Bagaimana ya kajiannya terhadap ilmu sosiologi? Yuk, mari kita simak. Nah, di sini kakak ingin mengantar mengenai evolusi masyarakat menurut Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah salah satu pemikir di dalam ilmu sosiologi ya, salah satu tokoh yang berjasa juga di dalam ilmu sosiologi, yaitu beliau mengkonsepkan mengenai 3 tahap di dalam perkembangan masyarakat. Yang pertama itu masyarakat, kita tahu masyarakat ada masyarakat purba ya, tahap primitif, berburu atau meramu, yang di dalamnya itu masyarakat memenuhi kebutuhannya dengan cara berburu dan meramu hewan. Nah, kemudian berkembang lagi masyarakat kepemilikan lahan, ya, kepemilikan tanah untuk nantinya digunakan sebagai mata pencaharian. Mata pencaharian itu dalam hal bercocok tanam, ya, menanam padi, menanam umbi-umbian untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, disebut sebagai masyarakat tradisional. Nah, kemudian setelah masyarakat tradisional itu berkembang lagi menjadi masyarakat tahap peradaban yang berkembangnya teknologi dan masyarakat-masyarakat yang bekerja di pabrik-pabrik atau perusahaan yang berkecimpung di dalam hal perindustrian gitu. Nah, selanjutnya ada konsep solidaritas menurut Emil Durkheim. Di sini solidaritas mekanis, masyarakat modern dan masyarakat tradisional cenderung homogen. Ya, jadi masyarakat tradisional itu cenderung homogen, menciptakan kepercayaan, kesetiakawanan, dan kesamaan nilai dan norma yang dibangun. Kemudian kalau solidaritas organis itu bedanya dia lebih kepada pembagian kerja industri. Ya, masyarakat modern itu pembagian kerja atau solidaritasnya yang saling berhubungan. Nah, kemudian ada menurut Ferdinand Tonis. Ya, di sini ada kelompok Gemeinschaft dan Gesellschaft, di mana Gemeinschaft itu dia didasarkan kepada hubungan batin, murni, alami, dan kekal, atau yang disebut sebagai paguyuban, ya, masyarakat-masyarakat desa tradisional, ya, kemudian dengan masyarakat Gesellschaft, masyarakat modern yang identik dengan masyarakat kota, yang pola pikirnya terbuka dan kehidupan bersama dengan masa berlangsung cenderung singkat. Nah, selanjutnya di dalam masyarakat kita mengenal ada yang namanya nilai dan norma. Tapi kakak di sini akan mengantar norma yang berdasarkan daya ikatnya. Ya, ada cara, usage, kemudian ada kebiasaan, ada tata kelakuan, mores, kemudian ada adat istiadat, dan hukum. Yang dimana norma berdasarkan daya ikatnya ini dibangun oleh masyarakat tersebut. Masyarakat tradisional, contohnya adat istiadat yang dibangun ketika misalnya dia bercocok tanam, dia harus menghormati tanamannya, dia harus mencintai pekerjaannya begitu. Apabila misalnya tidak mencintai pekerjaannya atau merusak lingkungannya, maka akan ada sanksi adatnya, ya, gitu. Nah, kemudian ada tahap perkembangan struktur sosial. Jadi masyarakat itu dimaknai sebagai struktur sosial oleh Selo Sumarjan. Ya, ada masyarakat sederhana, masyarakat Madya, dan masyarakat modern. Masyarakat sederhana itu ya bisa dibilang masyarakat yang primitif ya, cenderung ikatan keluargaannya lebih tinggi, kemudian lebih gotong royong dan masih percaya hal goib ya, lebih utama percaya hal goib dan hasil produksinya itu untuk dikonsumsi sendiri. Nah, kemudian kalau masyarakat Madya itu dia sudah mulai lebih terbuka terhadap perubahan sosial, dia membentuk lembaga formal misalnya pendidikan, lembaga sosial agama gitu, dan mulai membangun pemikiran rasional. Nah, kemudian kalau selanjutnya ada masyarakat modern. Ya, masyarakat modern ini dibentuk atas hubungan sosialnya ya kepentingan pribadi saja, ya lebih kepada sikapnya yang individualis dan mementingkan kepribadi atau basically dari status sosialnya. Ya, ciri-cirinya itu memiliki sangat terbuka, pola pikir yang positifis, tingkat pengetahuan tinggi, dan sertifikasi sosial berdasarkan keahlian. Nah, kemudian masyarakat multikultur itu latar belakangnya terbentuk karena 3 bentuk wilayah dan kenampakan alam, wilayah geografis, perbedaan iklim. Maka masyarakat tradisional itu kan dibentuk dari wilayah, geografis, dan perbedaan iklim ya. Di Indonesia sendiri itu kan memiliki bentuk wilayah dan letak geografis dan perbedaan iklim yang berbeda-beda gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada perubahan sosial, di mana perubahan sosial ini masuk ketika dimaknai bahwa masyarakat yang tadinya ada tradisional kemudian dipengaruhi
ya internal secara demografi atau jumlah penduduk dan penemuan-penemuan baru di dalam anggota masyarakatnya. Itu. Nah, kemudian menjadi kalau pengaruhnya dari faktor eksternalnya itu adalah pengaruh kebudayaan masyarakat luar yang masuk kepada kebudayaan masyarakat yang tadi ya, masyarakat tadi tradisional baru dan akhirnya akan merubah tuh nilai dan norma yang dianut di dalam masyarakat tersebut. Kemudian menjadi perubahan, ada juga terdapat perubahan lingkungan fisik gitu. Nah, kemudian setelah perubahan sosial itu ada namanya globalisasi, yaitu mempengaruhi aspek kehidupan, kehidupan sosial ya, gaya hidup, kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kesenian dan kebudayaan. Jadi masyarakat yang modern itu ya dipengaruhi oleh efek globalisasi, artinya efek-efek perubahan sosial yang bisa saja dia progres, ya maju, ya dan juga bisa juga secara revolusi. Gitu. Nah permasalahannya globalisasi itu adalah salah satunya adalah kerusakan lingkungan. Nah bagaimana kesimpulannya kita memaknai pernyataan tersebut? Maka secara sosiologi ya globalisasi itu hadir ya mempengaruhi memberi kesan bermakna terhadap perbedaan dari kedua jenis masyarakat secara adat dan modern. Ya, di mana masyarakat adat tradisional dan masyarakat modern itu memiliki nilai dan normanya. Nah, ilmu sosiologi itu meyakini suatu permasalahan yang timbul diakibatkan dari penyebab nilai dan norma yang dibangun. Maka terjadi kultur lag dan kultur shock di dalam masyarakatnya. Nah, maka pernyataan tersebut telah memberi makna tersendiri bahwa kecenderungan masyarakat adat tradisional yang guyup dan bergotong royong mempengaruhi kondisi lingkungan dibanding masyarakat modern yang menuntut kepentingan dan kemajuan teknologi semata. Jadi pernyataan tersebut berhubungan langsung dengan ilmu sosiologi yang dikaji dengan dua perspektif yaitu masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu saja Sobat Zenius. Sampai jumpa lagi di next pertemuan. Sekian, salam sosiologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.